Halo, masyarakat Sumba, jumpa lagi dengan saya, Dr. Yosi Rizal Gunawan, dalam program Kita Mengerti, Kita Sehat. Kita masuk ke part 2. Mengapa orang yang sudah divaksinasi COVID masih bisa kena COVID dengan gejala berat bahkan meninggal? Lah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya. Alasan-alasan apa saja atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Jadi, orang sudah vaksinasi COVID tapi masih bisa kena gejala berat. Yang mempengaruhi apa? Yang pertama adalah sistem imun. Sistem imun atau antibodi yang terbentuk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dipengaruhi oleh genetik. Jadi gen ini sangat mempengaruhi cara kerja sistem imun dan bagaimana caranya tubuh itu merespon terhadap ancaman. Gen ini biasanya diturunkan dan bisa juga didapatkan dari pola hidup. Jadi pola hidup yang jelek, obesitas misalnya, makan sembarangan, biasanya sistem imunnya juga lemah, sistem imunnya juga lebih rendah. Yang kedua, yang mempengaruhi sistem imun atau antibodi yang terbentuk, yang kedua adalah usia. Seiring dengan bertambahnya usia, maka sistem imun tubuh itu akan melemah. Dan yang ketiga adalah penyakit-penyakit komorbid, karena ada banyak penyakit-penyakit yang melemahkan atau mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, seperti HIV atau AIDS, lupus, kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Dan masih banyak penyakit-penyakit komorbid yang memperburuk sistem kekebalan tubuh kita. Itu yang pertama dari sistem imunnya. Yang kedua, mengapa orang sudah divaksinasi masih bisa kena gejala berat? Ya karena jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu jauh lebih besar daripada sistem imun yang kita punya. Jadi jumlah virusnya sudah banyak, apalagi variannya sudah baru yang mungkin antibodi kita masih belum terlalu mengenal dengan varian atau mutasi dari virus tersebut. Ya otomatis lah tubuh kita kalah. Akhirnya terbentuklah manifestasi gejala berat, bahkan mungkin sampai meninggal. Jadi kesimpulannya adalah manifestasi gejala itu sebenarnya didapatkan dari perbandingan siapa yang lebih kuat. Yang lebih kuat sistem imun adaptif, sistem imun alamiah, baik yang pasukan khusus maupun pasukan umumnya, atau dari jumlah virusnya atau maupun varian virusnya. Jadi kalau misalnya kita gambangkan dengan raja, siapa yang lebih kuat? Kalau lebih kuat di sistem imunnya, baik sistem imun alamiah maupun sistem imun didapatnya, maka manifestasi gejalanya pasti gejala ringan. Tapi kalau jumlah virusnya, variannya lebih kuat dengan disertai sistem imun yang lemah, otomatislah gejala yang didapatkan adalah gejala berat. Oleh sebab itu, saya memberikan saran kita harus memperkuat sistem imun kita. Selain dengan vaksinasi, kita juga harus memiliki pola hidup sehat. Untuk usia dan penyakit-penyakit komorbid kita tidak bisa hindari, tapi sebisa mungkin penyakit komorbid itu ditekan dengan rutin minum obat jika pada pasien-pasien diabetes atau pasien penyakit lainnya. Dan yang kedua, kita mengurangi jumlah virus. Bagaimana caranya mengurangi jumlah virus? Kita harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Otomatis itu salah satu untuk mengurangi jumlah virus yang masuk. Dan hindari juga tempat-tempat yang sudah ada varian baru, mutasi-mutasi virus yang kita tidak ketahui. Kalau ada pertanyaan timbul di masyarakat muncul seperti ini. Kalau begitu ngapain kita divaksinasi kalau kita masih bisa kena gejala berat? Ini pola pikir yang salah. Kita ubah pola pikir kita ubah cara berpikir kita. Kalau kita dengan vaksinasi atau kita dibentuk pasukan khusus dan pasukan umum untuk menyerang itu virus aja bisa kalah, apalagi kalau kita hanya pasukan umum tanpa ada pasukan khusus. Makanya itu penting vaksinasi. Tapi tidak hanya kita bergantung pada sistem imun tubuh kita juga harus menjaga perilaku hidup sehat dengan cara mengurangi jumlah virus atau
mengurangi jumlah virus yang masuk dalam tubuh kita melalui apa? Protokol kesehatan yang ketat. Itu jawabannya kenapa orang yang sudah divaksin COVID masih bisa kena gejala berat bahkan meninggal. Saya berharap dengan informasi yang saya berikan ini, masyarakat jadi mengerti, masyarakat tidak diombang-ambingkan dengan hal-hal yang salah, vaksin palsu atau dan lain sebagainya. Saya berharap kita menjadi masyarakat yang cerdas dan Indonesia segala lepas dari pandemi. Salam sehat, God bless you.